Polden Savelama, Rimboche, Dagi, Churbeme, Denjula, Kadin Chembogone, Jezunde, Kuzon, Tujingudu, Salto Sol. So, good evening to everybody. Selamat malam semuanya. So first, paying homage to the precious Buddha Shakyamuni. Pertama-tama saya ingin memberikan penghormatan pada Sang Buddha yang sangat berharga, Buddha Shakyamuni. And I would like to extend my warmest greetings to all the venerable sanghas present here today. Dan di sini Bicara ingin menyampaikan salam hangatnya kepada seluruh yang mulia anggota sangga yang hadir di sini pada malam hari ini. And to all the distinguished participants here on this very holy, auspicious occasion. Dan juga kepada seluruh peserta yang hadir di sini di acara yang sangat penuh berkah dan keberuntungan ini. I would also like to express my sincere appreciation to the Walubi family for organizing the precious Vaisak celebration for the past so many years, which has really been a great benefit to many lives and a great service to the Buddha Dharma. Dan di sini Ibu Cila juga mengatakan bahwa beliau juga ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tulus sekali kepada keluarga Walubi untuk menyelenggarakan acara Waisak yang sedemikian berharga ini untuk sekian banyak tahun belakangan ini, yang mana benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa kepada sedemikian banyak makhluk hidup, dan juga adalah merupakan satu pelayanan yang sangat besar bagi Buddha Dharma. And in particular, I would like to thank Ibu Hardati Murdaya and late Mr. Murdaya Po, who was a wonderful human being, and family for their unwavering dedication and hard work for serving the Buddha Dharma, which is serving all sentient beings in the most efficient and meaningful way. Jadi khususnya beliau atau Rinpoche Cila juga ingin menyampaikan terima kasih secara tulus kepada Ibu Hartati Murdaya dan kepada almarhum Bapak Murdaya Po, yang mana adalah merupakan seorang manusia luar biasa, dan juga keluarganya untuk dedikasi mereka yang tidak pernah mundur, dan juga untuk kerja keras mereka untuk memberikan pelayanan bagi Buddha Dharma, yang mana juga adalah memberikan pelayanan bagi semua makhluk hidup dengan cara yang paling bermakna dan cara yang paling efisien. And of course, a big thank you to all the members, sincere volunteers, the participants without whom such a wonderful event would not be possible. Dan sudah barang tentu juga terima kasih yang besar sekali kepada seluruh anggota ataupun members, dan juga seluruh volunteer yang bekerja dengan penuh keikhlasan dan
ya, juga seluruh partisipan ataupun semua yang hadir di sini, yang mana tanpa Anda semuanya tentunya peristiwa yang luar biasa ini tidak akan mungkin dapat terjadi. Now, on this Vesak day, I would like to take this opportunity to make a Dharma connection with all of you here tonight. As we know, the Vesak day is commemorating our precious Buddha Shakyamuni's birth, enlightenment, and paranirvana. Dan pada hari Waisak ini, di sini Rinpoche mengatakan bahwa beliau ingin mengambil kesempatan ini untuk menjalin satu hubungan dharma dengan Anda semua pada malam hari ini di sini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hari Waisak ini adalah untuk memperingati daripada hari kelahiran, pencapaian penerangan sempurna dan juga parinirvana dari Buddha yang berharga, yaitu Buddha Sakyamuni. And what better way than to listen, contemplate, and meditate on the teachings of the precious Buddha. Dan cara apa lagi yang lebih baik yang dapat kita lakukan daripada mendengarkan, mengkontemplasikan dan juga bermeditasikan ajaran dari Sang Buddha yang berharga ini. So Buddha taught two main aspects of meditation that encompasses his entire teachings. Jadi Buddha mengajarkan dua aspek daripada meditasi yang meliputi keseluruhan daripada ajarannya. The shamatha meditation, which is to develop a calm, abiding state of mind, and the vipassana meditation, which is the insight into the truth. Meditasi samatha yang mana adalah untuk mengembangkan ketenangan batin, dan juga meditasi vipassana adalah untuk memahami ataupun mendapatkan suatu pemahaman atas kebenaran. So this way, shamatha meditation is to learn how to be. Dengan demikian, maka meditasi samatha ini adalah untuk mempelajari bagaimana menjadi. Here, one doesn't need too much analyzing, questioning, etc., etc., but rather just being with reality as it is. Jadi di sini seseorang tidak perlu melakukan terlalu banyak analisa, pertanyaan dan sebagainya, tetapi alih-alih hanya menyatukan bersatu dengan reality. We all have this thinking mind, the feeling mind, the habitual mind, etc., etc. All these are with us all the time. Jadi kita semua memiliki batin yang berpikir, batin yang merasakan, batin yang mempunyai kebiasaan dan sebagainya, dan semua ini berada di sini bersama dengan kita selalu. But we don't know how to cultivate the being mind. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk menumbuhkan batin menjadi. This being mind is very important. Jadi batin menjadi itu adalah sangat penting sekali. And we cultivate this through the shamatha meditation. Dan kita menumbuhkan hal ini melalui meditasi shamatha. For example, the meditation on the breath. Contohnya adalah bermeditasi pada pernapasan. By practicing such, the benefits are that it makes our mind pliable and workable. Jadi dengan menjalankan latihan demikian itu, maka ia dapat membuat pikiran kita menjadi lembut dan juga bisa bekerja. Normally, our mind is not very pliable or workable. Jadi pada umumnya batin kita itu tidak begitu lembut dan tidak begitu bisa bekerja. When we say don't think of something, we will think. Dan ketika kita mengatakan jangan memikirkan sesuatu, maka kita akan memikirkan sesuatu itu.
When we say don't do something, most of the time our mind will want to do. Dan ketika kita mengatakan jangan melakukan sesuatu, maka batin kita cenderung untuk melakukannya. So our mind is not pliable or workable, and it is also called the confused mind, the untamed mind. Jadi batin kita itu tidak lembut dan tidak bisa bekerja, dan oleh sebab itu maka kita mengatakan itu adalah batin yang bingung dan batin yang belum terjenyakkan. So this way, then doing the meditation on the breath, it helps us to tame our mind, develop a pliable, a workable mind, a clear mind. Jadi dengan demikian, maka bila mana kita melakukan meditasi pernapasan ini, maka ia akan dapat membawa batin kita itu menjadi jina, atau kita dapat menjinakan batin kita, terus mengembangkan suatu batin yang lembut dan juga bisa bekerja, dan juga batin yang jernih. Then the other great benefit is it helps us to connect with our true self, the Buddha qualities in each and every one of us. Dan satu hal lagi yang manfaat yang jauh lebih besar lagi adalah ia membantu kita untuk terhubung dengan hakikat diri kita yang sejati, yaitu kualitas-kualitas Buddha yang ada di dalam diri setiap dan masing-masing daripada kita. These qualities are boundless awareness, boundless loving kindness, compassion, boundless wisdom. Dan kualitas-kualitas ini adalah merupakan kesadaran yang tanpa batas, cinta kasih dan belas asih yang tanpa batas, serta kebijaksanaan yang tanpa batas. So if you let your mind be as it is, then we say it has the quality of self-luminosity, self-clarity, self-knowing. Jadi bila mana Anda mempelajari untuk membiarkan batin Anda itu sebagaimana adanya, maka kita mengatakan bahwa ia memiliki kualitas daripada kecemerlangan diri, kualitas daripada kejernihan diri, dan juga pengetahuan diri. These boundless qualities of awareness, loving kindness, compassion, and wisdom, which are our limitless potential, are ever present in each and every one of us. Dan kesadaran dan juga cinta kasih, welas asih dan kebijaksanaan yang tidak terbatas ini, kualitas-kualitas seperti ini adalah merupakan potensial kita yang tanpa batas, yang selalu ada dan selalu berada di dalam diri masing-masing dan dari setiap kita. But because these qualities are beyond the limitation of concept, it is difficult for us to connect with them at the beginning. Tetapi karena kualitas-kualitas ini adalah melampaui daripada batasan konsep-konsep kita, maka adalah sangat sulit bagi kita untuk terhubung dengan mereka itu pada awalnya. So the breath becomes like the connection to these boundless qualities, like the clouds connect us to the recognition of the space. Jadi dengan demikian maka nafas ini menjadi seperti hubungan ya, koneksi antara daripada kualitas yang tidak terbatas ini, sama seperti misalnya awan yang menjadi koneksi bagi kita untuk mengenali daripada langit. For example, can you see the space? Contohnya adalah, apakah Anda dapat melihat langit, angkasa? Not really, right? Tidak sungguh-sungguh, bukan? But when we look up in the sky or space, we see the moon, we see the stars, we see the cloud, etc. Dan ketika kita melihat ke atas ataupun melihat ke angkasa di sana, maka kita akan melihat bulan, bintang, awan, dan sebagainya, bukan? And this helps you to connect with the space. Dan hal ini membantu Anda untuk terkoneksi dengan angkasa tersebut. Without space, you cannot have moon. Karena tanpa angkasa, kita tidak bisa memiliki bulan.
You cannot have stars, you cannot have clouds. Kita tidak bisa memiliki bintang dan juga awan. And space cannot be permanently obscured by clouds. Impossible. Dan langit itu ataupun angkasa itu tidaklah selamanya ataupun tidak mungkin selamanya akan dihalangi oleh awan. Dan itu adalah hal yang tidak mungkin. So in the same way, our breath becomes the object like the clouds in the space. Jadi dengan demikian, dengan cara yang sama, napas kita juga menjadi objek seperti awan di langit ataupun angkasa. Through the breath, it connects us to our true nature, the Buddha nature, the boundless awareness, loving kindness, compassion, wisdom, which is like the space. Jadi melalui nafas ini, ia menghubungkan kita dengan hakikat sejati diri kita, yaitu kesadaran yang tanpa batas, cinta kasih dan belas asih yang tanpa batas, dan juga kebijaksanaan yang tanpa batas yang mana adalah sama seperti langit ataupun angkasa. Like when seeing clouds, you can see space. You Jadi can sama connect with the halnya space. seperti ketika Anda bisa melihat atau ketika Anda melihat awan, maka Anda melihat langit ataupun angkasa. Now what is awareness? Lalu apa itu kesadaran? It is knowing, being. Yaitu mengetahui, menjadi. The fundamental quality of our mind has the ability to know, feel, cognize, unlike a rock which cannot think, feel, know, etc. Our Jadi- mind can think, feel, know, etc. So this is the clarity or luminosity aspect of the mind. Jadi kualitas fundamental daripada batin kita adalah ia mempunyai kemampuan untuk mengetahui, merasakan, ya, mengenal, dan tidak seperti batu yang tidak bisa berpikir, tidak bisa merasakan, tidak bisa mengetahui, dan sebagainya. Jadi batin kita itu bisa berpikir, bisa merasakan, bisa mengetahui, dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan aspek daripada kecemerlangan dan juga kecernian daripada batin. How many of you know that you are here taking part in this holy Vesak celebration? How many of you know? Jadi pada saat ini seberapa banyak di antara Anda yang benar-benar mengetahui bahwa pada saat ini Anda terlibat ataupun berpartisipasi dalam perayaan Hari Suci Waisak di sini? Berapa banyak yang tahu mengetahui hal ini? Can you raise your hand if you know? Bisa angkat tangan Anda bila mana Anda menyadari, mengetahui bahwa Anda saat ini merayakan Waisak di sini? So that is called awareness. Itulah yang kita sebut sebagai kesadaran. You know, the mind knows. Jadi Anda tahu dan sang batin mengetahui. Now how many of you don't know my name? Dan seberapa banyak di antara Anda yang tidak mengetahui nama Rinpoche-la? You don't know, right? Anda tidak tahu, bukan? So that is also awareness. Dan itu juga adalah kesadaran. Because you know you don't know my name. Karena Anda mengetahui Anda tidak tahu nama beliau. So that is awareness, that is the clarity, luminosity, whatever you call it. Jadi itulah kesadaran ataupun yang kita kenal sebagai kecemerlangan dan juga kejernihan. So this way we say the essence of my meditation is awareness. Jadi dengan demikian maka kita mengatakan bahwa esensi dari meditasi itu adalah kesadaran. When we do the meditation on the breath, then our mind is together with our breath. The awareness itself is meditation. Jadi ketika kita melakukan meditasi pada pernapasan, maka batin kita itu bersama-sama dengan ataupun menyatu dengan napas kita. Dari itulah yang kita sebut sebagai kesadaran diri dan kesadaran diri itulah yang kita kenal sebagai meditasi. As long as we remember the breath, no matter how much thoughts come and go, we are still in meditation. Jadi sejauh kita masih ingat pada nafas kita, maka tidak peduli seberapa banyak bentuk-bentuk pikiran yang muncul dan pergi, maka kita masih tetap dalam kondisi meditasi. We don't need to stop thoughts. Kita tidak perlu untuk menghentikan bentuk pikiran itu. We should just not forget the
breath and continue to maintain awareness on the breath. Jadi kita in and hanya out. perlu untuk tidak merupakan napas tersebut dan terus yang mempertahankan daripada kesadaran atas napas itu. Normally, people think breathing meditation means only the breath and no thoughts, or associate meditation with peace, tranquility, joy, etc. Dan pada umumnya orang-orang berpikir bahwa meditasi pernapasan itu artinya adalah hanya napas semata-mata dan tidak ada bentuk-bentuk pikiran tersebut atau sesuatu yang terkait dengan ketenangan, kedamaian dan juga keceriaan, sukacita dan sebagainya. But these are not the true essence of meditation. They are just byproduct of the meditation. Jadi ini semua bukanlah esensi sejati daripada meditasi. Mereka itu hanyalah merupakan hasil-hasil sampingan daripada meditasi itu. So let go of all those expectations. Oleh sebab itu maka tinggalkan ataupun lepaskan semua harapan-harapan tersebut. Awareness is the true meditation or the essence of meditation. Kesadaran itu adalah meditasi sejati ataupun esensi daripada meditasi. As long as we are aware of the breath, peace or no peace doesn't matter. Jadi sejauh Anda masih menyadari nafas Anda, maka damai atau tidak damai itu tidak masalah. So today, for the auspiciousness, let us do a very short breathing meditation. Jadi I know it is a little bit late, but very short breathing meditation. Jadi hari ini demi suatu kebaikan dan juga berkah dan keberuntungan, maka kita akan melakukan meditasi pernapasan di sini. Ya, di sini Rinpoche mengatakan bahwa beliau menyadari bahwa saat ini sudah terlalu larut bagi kita semua, tapi meditasi yang akan kita lakukan itu sangat singkat sekali. So here we just breathe naturally, as we breathe in and out, we just maintain awareness of the breath going in and out. No need to change the breath, no need to do anything. Just aware of the breath going in and out. Jadi pada saat ini kita hanya perlu untuk melakukan pernapasan, yang melakukan pernapasan itu apa adanya sebagaimana biasanya. Kita tidak perlu untuk merubah cara kita bernapas dan sebagainya. Kita hanya merapas sebagaimana biasanya dan memperhatikan napas itu keluar masuk di hidung kita. The breath, when it go out and come in, we count that as 1. Again, out, in, 2. So this way, maybe 7 cycle of breath we will do. Jadi setiap napas yang masuk dan keluar itu kita hitung sebagai 1, dan kemudian napas masuk keluar lagi kita hitung 2, dan kita hitung sampai 7 sebagai 1 putaran atau 1 set meditasi. And when you do this meditation, you will realize sometimes that you are lost. You are lost in a thought. The moment you realize that you are lost in a thought, you are back to your awareness. Dan kadang-kadang pada saat Anda melakukan meditasi seperti ini, maka Anda akan menyadari bahwa batin Anda, pikiran Anda mengembara dan terlarut di dalamnya. Dan ketika Anda menyadari hal ini, Anda tarik balik lagi kesadaran Anda. No need to fight with your thoughts or block your thoughts, nor should you get lost, entertained by the thoughts. Jadi tidak peduli untuk menghalangi ataupun memblokir batin pikiran kita ataupun memperjuangkan pikiran kita itu sebagai adanya, biarkan dia begitu saja. Kita sadar kita terlalu dan hilang, kita tarik balik. Okay, so now we just close our eyes and just be aware of the breath going in and out. Jadi saat ini kita tutup mata kita dan sadari saja napas keluar masuk. And we count till 7. Dan kita hitung sampai 7 hitungan.
Okay. Okey. So, doing this simple meditation on breath, then how do we realize our true limitless potential, the Buddha within each and every one of us? Jadi bagaimana dengan cara melakukan meditasi pernapasan yang sangat sederhana ini, bagaimana kita bisa merealisasikan hakikat sejati kita yang tanpa batas dan kebudayaan, kualitas-kualitas kebudayaan yang ada di dalam diri kita? So firstly, by resting on the breath as it is, not trying to control, change, etc., but naturally breathing, being with the breath as it is, that is the beginning of the development of wisdom. Jadi dengan berdiam ataupun beristirahat pada pernapasan sebagaimana ia adanya, ya tidak berupaya untuk mengkontrolnya, tidak berupaya untuk merubahnya dan sebagainya, tetapi secara alamiah bernapas secara alamiah bersama-sama dengan napas apa adanya, dan ini adalah merupakan awal daripada perkembangan daripada kebijaksanaan. Wisdom means seeing the reality as it is, the true nature of reality as it is, unchanged or unaltered. Jadi kebijaksanaan itu artinya adalah kita melihat realita itu sebagaimana adanya. Jadi hakikat sejati kebenaran daripada realita itu adalah sebagaimana adanya tanpa melakukan perubahan apapun terhadapnya. And secondly, loving kindness and compassion is that you are learning allowingness, freedom. No matter what thoughts you experience, you don't have to block them and fight with them. Jadi yang kedua adalah cinta kasih dan welas asih, ya, yaitu di mana Anda mempelajari cara untuk mengizinkan, cara untuk mengizinkan, mempelajari tentang kebebasan, ya tidak peduli apapun yang terjadi ataupun pengalaman daripada pikiran Anda tidak perlu untuk membloknya ataupun untuk melawannya. Nor should you get lost and distracted by them. Juga Anda tidak perlu untuk terlarut di dalamnya dan juga terganggu olehnya. So learning to be okay with not okay. Jadi artinya adalah mempelajari untuk menjadi okay dalam situasi yang tidak okay. Normally we fight with our panic, stress, guilt, etc., etc., and then it become very big, very difficult. Jadi pada umumnya kita akan melawan daripada kepanikan kita, rasa stres, tertekan kita, ya, dan semua pikiran-pikiran yang tidak nyaman itu. Dan apa yang terjadi adalah ketika kita melakukan hal demikian ini, mereka menjadi semakin besar dan kita menjadi semakin sulit. But here you make friends with them by being okay with not okay. Jadi di sini Anda berteman dengan mereka, yaitu menjadi oke dalam suasana yang tidak oke atau dalam ketidakokean itu. So this is the beginning of self-compassion and compassion to all others. Jadi ini adalah merupakan awal welas asih untuk bagi diri sendiri dan juga welas asih bagi orang lain atau makhluk lain. And this will bring about great harmony and peace within oneself and those around you. And of course, ultimately lead to the full realization. Dan hal ini tentunya akan membawakan satu keharmonisan dan juga kedamaian yang besar, baik bagi diri Anda sendiri maupun orang-orang di sekitar Anda, dan tentunya pada akhirnya akan membawa pada realisasi sejati ataupun pencerahan sempurna. And third, awareness is that you are not lost. You are focused on the breath going in and out. So that is connecting with our inner qualities of boundless awareness. Jadi yang ketiga adalah kesadaran itu adalah batin Anda tidak mengembara dan Anda tidak terlalu di dalamnya. Jadi Anda berfokus pada pernapasan Anda yang keluar masuk dan seterusnya. Jadi itulah bagaimana cara Anda terhubung dengan kualitas di dalam diri Anda, yaitu kesadaran yang tanpa batas. So first watching the breath, not blocking anything, not creating anything, being with the breath as it is, can connect with our boundless
Buddha qualities of awareness, loving kindness, compassion, and wisdom. Jadi pertama-tama dengan memperhatikan nafas kita, dengan tanpa memblokir apapun juga, dengan tanpa menciptakan apapun juga, yaitu kita bersatu dengan nafas itu, ia akan dapat menjalin hubungan ya kita dengan kualitas-kualitas Buddha yang ada di dalam diri kita yang tanpa batas itu, yaitu kualitas-kualitas dari kesadaran, cinta kasih, belas asih, dan kebijaksanaan. It is said that the kleshas like aversion, attachment, and ignorance are the root of our suffering. Jadi dikatakan bahwa kilesa ataupun kekotoran batin seperti kemarahan, kemelekatan, dan ketidaktahuan itu adalah merupakan sumber ataupun sebab dari atau akar daripada penderitaan kita. And as I have told you, normally our untamed mind does the opposite of what we wanted to do. Jadi sebagaimana Rinpoche telah menyampaikan di atas bahwa satu batin yang tidak terjinakkan itu ia selalu melakukan apa yang menjadi lawan dari apa yang kita inginkan. So this is what we call aversion. Jadi inilah yang kita kenal sebagai aversi ataupun ketidaksenangan. Aversion is the cause of suffering because it makes everything unpleasant. Jadi aversi ataupun rasa tidak senang itu merupakan penderitaan, sebab penderitaan karena ia menyebabkan segala ketidaknyamanan. Panic, stress, fear, dislike, etc. And Panic, stress, dislike, all that. Dan ia juga membuat kehidupan kita menjadi lebih stres. When we push away, it becomes a dislikable phenomena. Dan ketika kita menjauhinya ataupun mendorongnya, ia menjadi satu fenomena yang tidak disenangi. So if you look for peace, joy, etc. with desperation, or forcefully try to push away panic, stress, guilt, it really doesn't work. It becomes worse. Jadi bila mana Anda mencari kedamaian, sukacita dan sebagainya dengan cara keputusasaan dan paksaan untuk mendorong ataupun menolak daripada semua kepanikan, stres, rasa bersalah dan sebagainya, hal itu tidak akan bisa bekerja secara efektif, bahkan ia akan menjadi semakin besar ataupun semakin tidak baik. Aversion mind is not pliable or workable mind. Jadi batin yang penuh dengan aversi atau ketidaksenangan itu bukan batin yang lembut yang dapat bekerja. If you are not looking for peace, joy, tranquility, or are not afraid of panic, stress, etc., then they will start to cooperate with you. They will become your friends. Dan bila mana Anda tidak mencari ketenangan, kedamaian, sukacita, atau Anda tidak takut akan kepanikan, stres dan sebagainya, maka mereka akan mulai bekerja sama dengan Anda dan mereka akan menjadi teman Anda. So when you meditate on the breath free from hopes of a good result, that is the opposite of attachment. Jadi ketika Anda bermeditasi pada pernapasan yang bebas daripada harapan akan hasil-hasil yang bagus, maka itu adalah merupakan lawan daripada kemelekatan. And when you meditate on the breath free from fear of an unpleasant experience, that is the opposite of aversion. Dan ketika Anda bermeditasi pada pernapasan dan bebas daripada ketakutan akan pengalaman yang tidak menyenangkan, maka itu adalah lawan daripada aversi ataupun ketidaksenangan atau kemarahan. And when we meditate on the breath as it is, that is the opposite of ignorance. Dan ketika kita bernapas, ketika kita bermeditasi pada napas, sebagaimana napas itu adanya, itu adalah lawan daripada ataupun kebalikan daripada ketidaktahuan. Also, when we meditate on breath, when we are not lost and maintain focus on the breath, that is awareness. Dan juga ketika kita bernapas pada ketika kita bermeditasi pada pernapasan dan kita tidak mengembara batin kita dan terlarut di dalamnya, kita mempertahankan fokus kita pada pernapasan, maka itu adalah kesadaran. And when we are okay with any situation, okay with not okay,
then that is loving kindness and compassion. Dan ketika kita merasa oke, atau kita benar-benar menjadi oke dengan segala situasi, yaitu kita oke dengan kondisi tidak oke, maka itu adalah cinta kasih dan welas asih. And when we are just meditating and resting in the very state as it is, in its most natural being, that is wisdom, the ultimate truth. Dan ketika kita bermeditasi dan berdiam pada kondisi apa adanya, sebagaimana adanya, pada hakikat sejatinya, maka itu adalah kebijaksanaan, kebenaran tertinggi ataupun kebenaran sejati. So this way we connect with and manifest our true inner Buddha nature. Dan dengan demikian maka kita menjalin hubungan ataupun terkoneksi dan juga memanifestasikan hakikat sejati kebudayaan yang ada di dalam diri kita. Of course, we first recognize it, then experience it, and gradually attain total transformation. Dan sudah barang tentu pertama kita mengenalinya, kemudian mengalaminya, dan kemudian secara bertahap dan perlahan kita akan mencapai transformasi yang total. Then also through this meditation, when we develop awareness, it is the starting point of transformation of attachment. Dan juga ketika melalui meditasi ini kita mengembangkan satu kesadaran, maka itu adalah merupakan titik poin awal daripada transformasi atas kemelekatan. Loving kindness and compassion, it is the starting point of transformation of aversion. Dan cinta kasih dan welas asih itu adalah merupakan titik awal daripada transformasi daripada ketidaksenangan ataupun kebencian. And wisdom, it is the transformation of ignorance. Dan kebijaksanaan itu adalah merupakan transformasi daripada ketidaktahuan. Ignorance is not knowing the reality. Dan ketidaktahuan itu adalah tidak mengenal ataupun tidak mengetahui realitas sejati. But when we learn to be with the reality as it is, we are transforming this ignorance to wisdom, which is the realization of the truth. Jadi ketika kita mempelajari untuk bersama dengan realita itu sebagaimana adanya, maka kita mentransformasikan ketidaktahuan ini menjadi kebijaksanaan yang mana itu adalah realisasi daripada kebenaran tertinggi. So this way, a simple meditation practice on the breath can help us transform these root causes of our suffering into the recognition of our true Buddha nature and help us gradually attain the complete enlightenment. Dan dengan demikian maka praktek meditasi yang sederhana ini atas nafas dapat membantu kita untuk mentransformasikan semua sebab-sebab daripada penderitaan kita ini menjadi pengenalan atas hakikat Buddha sejati kita dan membantu kita untuk secara bertahap dan perlahan mencapai pencerahan sempurna. So with this, then I would like to end here by making a sincere request to all the venerable Sanghas gathered here, along with all the brothers and sisters present here at this precious and holy, wonderful Vesak Day celebration, to dedicate the great merit of this holy activity to our dearest late Mr. Murdaya Po. May he swiftly attain complete enlightenment. Dan dengan demikian bersama ini di sini Rinpoche menyampaikan bahwa ia ingin mengakhiri daripada Dharma sharing hari ini sampai di sini dengan cara membuat satu permohonan yang tulus pada semua anggota Sangha yang mulia yang berkumpul di sini bersama-sama dengan saudara-saudari Dharma lainnya yang juga hadir di sini pada
perayaan Hari Waisak yang penuh berkat dan luar biasa ini untuk mendedikasikan ataupun menyalurkan jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan melalui aktivitas suci ini pada yang kita cintai almarhum Bapak Murdaya Po. Semoga beliau dapat segera mencapai pencerahan sempurna. And also may this holy Dharma celebration bring peace and harmony in this world and benefit countless beings to realize the ultimate perfect Buddha essence in each and every one of us. Dan juga semoga pelayaan Dharma yang suci ini dapat ataupun membawa kedamaian, keharmonisan di dunia ini dan memberikan manfaat bagi makhluk hidup yang tak terhingga untuk merealisasikan esensi kebudayaan sejati yang sempurna di dalam diri setiap dan masing-masing daripada kita. Okay, so I make a short dedication. Jadi di sini Rinpoche akan membuat satu dedikasi singkat. Sonam de tamje zebanye tomne nyebe danam pamje ne jega naje balap tubai sibe solen roan roai Jambal bawe chedra kemba da kundu zambo deya deyin Teda günge jesu dalo jenge wa deda rado sange kusun nyebe chenla dan chenye mejure dembe chenla gede meche dembe chenla ge chedar ngawam drubala jo Jina dewa sozo pende namka chakra shu dona donghal dagi Kurwa dungagi jazo dongbala om bezra satu samaya manupalaya bezra satu teno dira Dido memo sudo kayo memo subajayo memo anurado memo sarvaside medaya sarva karma sujame chadam shiriya guru hung ha 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 ho bhagavan sarva tatha gada bezra ma munza benzer ma bhavama samaya Okay, thank you.